Andi dan juga Bunda Diah, saya persilakan untuk waktunya kita mungkin 20 menit untuk paparan supaya kita bisa masuk kepada diskusi yang lebih lama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Ayah agak kecil. Saya izin mute dulu teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Salam kenal, saya Dia. Saya Dandi. Terima kasih ini Bu Santi sudah pemaparannya sudah lengkap ya dari hulu ke hilir Pak Dandi ya. Masya Allah. Dan betul kenapa kita mengangkat tema self harm Pak Dandi gitu, karena memang tema ini tren, tapi tentunya trennya tren yang mengkhawatirkan ya gitu. Tapi kalau dari sisi kami selain memang mengkhawatirkan, ini tantangan sebenarnya, ini challenge ya gitu. Challenge yang memang harus disolusikan. Nah, salah satu solusinya kita akan coba paparkan sesuai dengan pengalaman kami ya. Izin share screen. Dari sini. Oke, terima kasih. Nah, self harm pada generasi masa kini, kami melihat memang ini salah satu isu ya, isu yang memang terjadi, yang kami juga nyata bahwa memang self harm ini kalau tidak ditangani segera, tidak mendapatkan intervensi segera, maka akan menjadi fenomena bunuh diri. Kurang lebih 1 tahun yang lalu, kami secara live membantu di sini, khususnya saya, teman-teman di sini, saya ditelepon oleh seorang mahasiswi, gitu ya. Saya nggak kenal siapa mahasiswi ini, karena mahasiswi ini sebenarnya menghubungi ke tim kami, gitu ya, tim kami. Salah satu tim dari Dandia dan tim saya itu kan masih S1, dan saat itu dia panik, Bu Diah ini, Bu Diah gitu ya, langsung dia nyodorin telepon, saya juga apa, terus harus dibantu ini katanya, katakanlah gadis K gitu ya, dia langsung live pakai WhatsApp gitu ya, video WhatsApp, dan dia menyatakan video call, dia mengatakan, saya nggak sanggup lagi, ini perpisahan saya, terima kasih kamu udah jadi teman saya. Dia pikir itu masih tim saya gitu ya, yang ditelepon itu. Terus saya tanya siapa namanya, yaitu Kak katakanlah. Nah, dia memang memvideokan dia sudah berada di balkon lantai 2 di salah satu universitas di sini. Jadi dia udah siap-siap loncat, dan dia mengatakan perpisahan ke temannya, di mana temannya tim kami ini dia temui selamat tinggal kata dia gitu. Terus saya kan panik, seumur-umur saya praktek, belum pernah saya praktek dihadapkan pada klien yang mau loncat, Bu. Kebayang ya ibu bapak gitu, seahli-ahlinya seseorang, sejam terbangnya berapapun, kalau dia mau loncat tetap aja ya kita ada rasa manusiawi ya gitu, tapi berusaha biiznillah ini atas pertolongan Allah, semata-mata atas pertolongan Allah. Secara manusiawi betul saya bisa bercerita seperti ini, bahwa saat itu saya kebayang kalau dia beneran loncat, terus telepon terakhirnya adalah dengan saya, seorang psikolog. Kayaknya besok muncul deh di Tempo, di detik.com, di mana gitu ya. Seperti, karena kalau kurang lebih itu mungkin 1 atau 2 minggu sebelumnya, karena ada mahasiswi atau mahasiswa ya yang bunuh diri juga, mahasiswa di Bandung juga, dari universitas yang sangat terkenal ya
gitu. Dia mahasiswa berprestasi tapi ternyata dia mengalami mental illness ya, dan dirawat oleh psikiater gitu loh. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, saya kan kebayang ya, berita itu masih hangat, terus saya menangani mahasiswi ini, tapi saya pikir ini stabilitas emosi yang diutamakan. Jadi saya pakai pendekatan saat itu pakai hipnoterapi ya, tapi dibantunya terutamanya doa sih lebih banyaknya. Jadi ya Allah, tolong aku, ini hamba, tolong aku, kok kirimkan aku tiba-tiba, tolong aku, kata dia. Saya langsung sambil paralel, kamu mundur jauhi balkon. Nama kamu siapa? Ini sebutin. Saya dia, panggil saya Budia. Terus itu kan dia kena panic attack juga. Saya nggak bisa dengar, Bu. Saya sesek kayak kepikiran saya sekarang loncat aja. Saya sesek, Bu. Iya, saya tahu kamu sesek. Tapi sekarang kamu mundur, dengerin saya. Jadi kurang lebih dibantu 10 sampai 15 menit. Dia mau mundur, terus saya bantu. Nanti saya juga akan berikan dia teknik stabilitas emosi, yaitu dengan butterfly hug. Sambil terus dia tarik nafas, relaksasi sampai dia akhirnya minimal tadi panic reaction-nya dia turun dulu. Akhirnya dia mendengarkan saya, kurang lebih dia udah sadar gitu ya, kesadarannya udah cukup kembali, diiringi dengan nafasnya yang nggak sesak, dia bisa mendengarkan gitu ya, suaranya lebih jelas. Nah, baru saya minta tolong dia ke situ sebenarnya sama temennya. Jadi keinginan bunuh diri itu tiba-tiba muncul. Karena saat itu dia datang ke kampus bukan untuk bunuh diri. Dia itu kalau nggak salah nyari bahan atau apapun gitu dengan temannya berdua. Temannya entah kemana, terus tiba-tiba dia kepikiran langsung katanya. Jadi akhirnya dari situ biiznillah selamat, Bu. Jadi, alhamdulillah dia selamat, saya juga selamat gitu ya. Masya Allah luar biasa, karena menurut saya itu sangat ya shock moment, tapi luar biasa, itu juga challenging gitu. Dan itu sekaligus saya bergiat gitu. Ini adalah momen di mana Allah itu mempercayakan saya, yuk bergiat, perhatikan gitu ya berbagai hal di sekeliling kamu, lebih peka, lebih peduli. Kurang lebih setahun yang lalu, dan akhirnya saya membuat gerakan Hope for Indonesia ya. Hope for Indonesia 10 Oktober yang kemarin gitu, karena sebelum pandemi ya, 10 Oktober kemarin ya. Jadi saya membuat event di Bandung, di Jakarta juga, termasuk di Jogja. Tiga kota berturut-turut kita maraton persis di tanggal 10 Oktober, tapi kurang lebih 1 atau 2 minggu gitu ya. Itu memantik saya. Jadi menurut saya saat itu, makasih ya kamu mau bunuh diri, tapi saya jadi terpantik untuk bikin event nih gitu ya, untuk meluaskan, karena ternyata kasus ini tidak sendirian dia saja. Dan setelah digali lebih lanjut, nah salah satunya saya akan ceritakan apa sih yang mendorong orang self harm, apalagi terlebih dia terdorong untuk melakukan bunuh diri gitu ya. Saya akan cerita ya, kurang lebih ini pengalaman-pengalaman yang kami kumpulkan selama kami praktek, baik praktek secara personal ataupun kami mendampingi beberapa workshop ya, juga seminar. Nah, ini sekilas tentang kami, sudah cukup sih tadi juga ya Mbak Ros dan tim moderator sudah memperkenalkan kami. Ini dari Psikologi Unpad angkatan 96, kita incest Pak Dandi antar angkatan menikah katanya ya, tapi sekaligus berobat jalan. Masya Allah luar biasa ya, kita menjadi konselor terapis buat pasangan masing-masing. Dan kita tergabung tadi kata Bu Nur, betul, saya di Hebat, saya di komunitas-komunitas Akil Balik, dan akhirnya saya oleh Bu Mesil bantuin juga dong di RPI, ayo gitu ya, alhamdulillah. Lalu berikutnya kami juga dipercaya Pak Dandi ini sebagai talent mapping ya, ketua talent mapping Regio. Kalau teman-teman sempat dengar talent mapping Abah Rama, mungkin Pak Dandi yang megang ketuanya di Jawa Barat. Lalu tergabung juga kami sebagai konselor dan psikoterapis di Klinik Bocah Indonesia, klinik fertilitas yang ada di Rumah Sakit Awal Bros Tangerang. Jadi kurang lebih ya bergerak seputar konselor, seputar psikoterapis ya. Dan paling menikmati sebenarnya di keluarga kami itu ya Pak Dandi ya. Gitu. Berikutnya Pak Dandi. Nah, kita ke definisi ya Pak Dandi ya. Apa sih self harm itu gitu ya? Self harm itu adalah keinginan untuk menyakiti diri, tentunya dengan sengaja ya, dorongan sengaja tapi dorongannya spontan gitu ya. Gejala umum yang memang dia merupakan simptom ya, yang memang
dimiliki oleh orang-orang yang punya gangguan kepribadian. Nah, tadi salah satu klien saya itu dia memang sudah didiagnosa juga punya bipolar personality gitu ya. Jadi memang udah gangguan kepribadian. Tapi selain yang gangguan kepribadian, mereka-mereka yang memiliki kecemasan tinggi yang nggak selesai, mereka-mereka yang depresi gitu ya, menengah sampai berat, itu juga ada kecenderungan dia melakukan self harm gitu. Berikutnya Pak Dandi. Nah, bentuknya seperti apa? Ini juga yang kami tangani, ada yang dia menyayat dengan benda tajam, ada yang silet, ada yang dia sengaja pensilnya diserut tajam terus pakai pensil gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Lalu ada juga yang minum obat. Nah, klien saya itu salah satunya dia sebenarnya kurang lebih sekitar 5 tahun terakhir gitu kan dirawat oleh psikiater juga, tapi keinginan dia untuk minum obat yang melebihi dosis gitu ya, untuk mengakhiri hidupnya, lalu meracuni diri itu Pak Dandi, mulai dari dia minum deterjen, minum pewangi, minum yang apa tuh Pak Dandi kalau buat nyamuk tuh, pembasmi nyamuk ya, itu dia beberapa kali juga. Kalau membakar kulit kami belum pernah menangani, tapi ya tadi memukul diri sendiri gitu, dengan apakah dengan dengan tangan sendiri atau dia jeduk-jedukin gitu ke tembok, itu juga ada beberapa, meninju dinding atau benda lain. Terus tapi termasuk di sini sebenarnya makan berlebihan atau dia kelaparan. Saya sempat menangani klien, padahal klien itu usianya udah 40 tahun. Jadi dia sengaja melaparkan diri, bukan puasa. Kalau puasa kan ada sahur dan buka. Kalau dia sengaja 3 hari berturut-turut nggak makan, gitu nggak apa-apa. Suffering berarti kan menyakiti diri, itu intinya adalah agresi tapi ditujukan ke diri sendiri, dan dia menderita aja nggak apa-apa. Saya sampai saya kerasa katanya gitu. Tapi ya udah, ini mungkin jalan saya gitu. Lalu juga makan berlebihan. Nah, makan berlebihan nanti kami akan lebih share ya, lebih lanjut di salah satu gejala dari distress yang berlebihan, jatuhnya ke makan memang. Jadi ya udah nggak peduli aja deh gitu, emotional eating ya, tapi yang sudah berlebihan tentunya gitu. Nah, ini sebenarnya untuk siapa yang rentan kami akan hadirkan, tapi sebenarnya setiap usia itu rentan gitu. Ketika dia nanti ciri-cirinya ada ya, yang rentan dia untuk melakukan self harm. Tapi apa motifnya gitu? Motifnya adalah mereka utamanya merasa tidak berharga. Self worth-nya sangat rendah. Apa sih self worth? Self worth itu adalah ketika dia kemampuan menilai harga diri dia juga orang lain dengan mulia, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kepedulian, dengan penuh empati, dengan penuh welas asih. Dia enggak. Dia merasa dirinya sangat tidak berharga, tidak berarti, tidak dibutuhkan, tidak ada orang yang peduli gitu, termasuk diri dia gitu. Jadi self worth-nya sangat rendah. Ada ciri-ciri yang memang pada umumnya self worth-nya sangat rendah gitu ya. Lalu juga tipenya, kalau karena sebagai pegiat juga anger management, banyaknya orang-orang yang melakukan self harm adalah tipe yang marah, tapi marahnya ke dalam diri. Agresinya ditujukan, marah itu motifnya ada agresi ya di dalamnya ya. Agresinya ditujukannya ke dalam diri. Jadi tipenya anger in. Nanti Pak Dandi akan menjelaskan ya, apa sih bedanya tipe marah, anger in dan anger out. Nanti Pak Dandi akan menjelaskan. Tapi untuk orang yang melakukan self harm, dia itu ekspresi agresinya ditujukan ke dalam diri. Karena tadi dia merasa tidak berharga, berarti sasaran kebencian diri dia, sasaran agresi dia adalah dirinya, gitu ya. Lalu juga terlebih lagi motifnya dia tidak memiliki coping positif ketika ada trigger, pemicu. Suka ada pemicunya, gitu ya. Baik pemicu yang ada di internal ataupun pemicu dari eksternal. Tapi akhirnya karena dia tidak punya coping, akhirnya motif ini berakumulasi dan diakhiri dengan self harm, gitu ya. Self harm yang ujungnya ada juga pikiran bunuh diri, dan yang seperti tadi ujungnya jauhnya adalah dia melakukan memang bunuh diri gitu ya, percobaan bunuh diri. Berikutnya Pak Dani, boleh dijelaskan Pak Dani tentang anger in, anger out di slide berikutnya. Jadi jenis marah itu ada dua. Satu adalah anger in, satu adalah anger out. Anger in adalah ketika dia marah, dia tidak ekspresikan keluar, gitu. Jadinya malah ke dalam. Nah, marah itu adalah sebuah energi, dan energi itu tidak bisa dihilangkan, tapi dia bisa dialirkan.
Hukum kekekalan energi gitu ya. Nah, energinya besar, dia besar sekali. Marah itu energi gede, iya. gitu. Dia besar sekali, tapi sifatnya energi marah ini dia itu merusak. Sehingga kita ketika merasa marah dan tidak bisa mengalirkan dengan benar dan menjadi jenis marah yang anger in ke dalam, maka sifatnya dia akan merusak. Maka merusak siapa? Dirinya sendiri. Itu adalah jenis anger in. Ada yang kedua adalah yang jenis anger out, di mana ketika dia marah dia mengekspresikan keluar. Sama-sama merusak. Sehingga begitu keluar dia akan ekspresikan marah-marah, ngamuk segala macam. Yang rusak siapa? Orang lain. Gitu. Jadi marah itu merusak. Ya kalau tidak dialirkan dengan benar. Gitu. Gitu ya. Nah itulah yang self harm itu cenderung kami mereka itu adalah tipe ekspresinya ke anger in, gitu ya. Next slide Pak Dandi. Nah trigger tadi ya. Ketika ada trigger, mereka tidak punya coping yang positif. Yang kepikiran mereka copingnya adalah ya udah mengalirkan ya tadi kata Pak Dandi, karena tidak bisa mengalirkan gitu. Akhirnya dia ya diri dia yang menjadi sasarannya. Nah, ketika ada triggernya tekanan atau ancaman. Tadi ancaman bisa dari dalam diri, misalnya gini. Makanya kamu gagal terus gitu. Ya udah kamu nggak berarti, semua nggak menyakiti nggak menyayangi kamu. Ya udahlah, gitu buat apa lagi? Gitu ya udah, itu sasaran kebencian di dalam diri. Atau tadi gitu dipantik dia pada dia, dipantik triggernya adalah dari luar. Misalnya bisa jadi ada yang mengalami bullying, ada yang mengalami misalnya dia penolakan dari lingkungan, ada yang mengalami karena dia kegagalan gitu ya, ada hal yang membuat tekanan atau ancaman yang sangat berlebihan, yang sangat intens, dan dia akhirnya tidak memiliki coping. Karena seperti kita tahu ketika ada tekanan, ada ancaman, maka mekanisme alamiah adalah ada 3F ya, gitu, bahwa badan itu akan mengeluarkan mekanisme pertahanan diri yang alami. Satu, betul, silakan Pak Dadi. Mau menambahkan, silakan. Sebelum lari ke sini sebetulnya ada hal yang perlu diketahui. Betul. Yaitu, kenapa sih orang kok bisa jadi marah? Gitu. Nah, orang siap marah itu ketika orang berada dalam kondisi frustasi. Apa itu frustasi? Frustasi adalah dan dia tidak mendapatkan itu. Ketika itu terjadi, dia sudah menabung. Satu frustasi dia tabung, dua frustasi menabung, lama-lama akan numpuk. Nah, kondisi orang frustasi adalah kondisi orang siap beragresi, siap marah, tinggal menunggu aggression cue atau trigger. Betul. Gitu. Jadi tinggal nunggu trigger. Bisa jadi orang yang terakhir itu bukan sumber marahnya, tapi dia hanya menjadi trigger. Tapi ledakannya jadi sungguh dahsyat karena amunisi yang lama, frustasi yang lama masih numpuk, ikutan meledak. Gitu. Betul. Dan ternyata ada beberapa reaksi orang. Betul. Gitu. Yaitu 3F. Silakan. Betul. Silakan. Pada di aja 3F, silakan. Jadi ada reaksi orang ketika dia menghadapi marah, ketika dia ngalamin stres, gitu ya, ngalamin berbagai macam tekanan. Yaitu 3F. F pertama itu adalah fight. Orang akan lawan. Gitu. Fight itu ada berbagai macam cara. Ada yang fight dengan cara yang cukup adaptif gitu ya, yang bisa diterima orang. Ada yang jadinya agresif, jadi marah, menyerang, gitu, ya. menyerang, gitu. Fight itu. Yang kedua adalah flight. Apa itu flight? Ngabur. Jadi begitu ada masalah, ada hambatan, dia kabur, melarikan diri. Gitu. Dan berikutnya adalah freeze, membeku. Nah, ketika orang kondisi stres berkepanjangan, stres di sini adalah stres negatif ya, udah jadi distress. Itu orang menjadi depresi, dan itu salah satu cirinya adalah ketika menjadi freeze, membeku gitu. Betul. Next. Silakan. Nah, siapa saja yang rentan kena self harm? Nah, di sini yang rentan itu adalah Pak Dandi yang remaja yang kena blast. Ini dari Bu Eli Risman ya. Blast itu apa aja? B-nya itu boring. Lalu L-nya boleh Pak Dandi? Boring, L-nya adalah dia lonely. Jadi yang kesepian Mbak Dandi, nggak ada temennya gitu ya. Dia nggak ada aktivitas tadi positif dan produktif gitu ya kata Bu Santi.
gitu. Yang tadi ya boring juga sama. Jadi intinya dia memang yang blast gitu. A-nya tadi yang anger gitu. Dia anger nggak punya coping. Atau S-nya yang stres, dia stres yang berkepanjangan, tertekan. Atau T-nya tired. Nah, tired itu ada jenisnya 3 kami membagi. Jadi B-nya boring, L-nya lonely, A-nya adalah angry, S-nya stress, T-nya tired. Nah, tired itu ada 3 kami bagi. Ada kayak secara fisik. Misalnya dia kurang tidur, dia kurang makan gitu ya, staminanya nurun gitu. Nah, tapi kalau yang lelah fisik sebenarnya obatnya relatif lebih mudah. Kalau dia jeda, dia istirahat, dia tidur, makan banyak, olahraga, bugar lagi ya, staminanya ya, bangkit lagi. Tapi kalau yang ternyata dia lelah kedua adalah lelah psikis. Tadi kata Pak Dandi, mungkin ransel emosinya udah penuh banget Pak Dandi. Mulai dari dia ngerasa katakanlah dibanding-bandingin waktu kecil gitu ya, kata Bu Santi ya, di rentang kehidupan tuh ada PR dibanding-bandingin, ada PR dia kekecewaan prestasi tidak sesuai dengan harapan orang tua gitu ya. Berikutnya ternyata dia dibully teman, berikutnya ternyata semua ransel emosi itu numpuk gitu. Sampai akhirnya dia nggak sadar karena nggak punya coping untuk mengalirkan emosi, jadi akhirnya mengendaplah semua ransel emosi itu. Nah, ini membuat dia walaupun tidur cukup, makan banyak, olahraga banyak, tetap aja ketika bangun tidur dia ngerasa tidak bugar. Dia ngerasa lelah secara psikis. Lalu yang lelah ketiga adalah lelah secara spiritual. Dia ngerasa sih, oke, saya mungkin nggak ada pikiran apa-apa gitu ya, nggak ada ransel yang penuh. Oh iya, dia juga secara fisik nggak masalah, tapi kok bisa jadi dia lelah secara rohani karena mungkin ada bermasalah dengan sholatnya, dengan ngajinya dia kering gitu ya. Dia hanya jalan sholat ritual aja tanpa diikutin hatinya gitu. Jadi akhirnya hatinya nggak hidup, hatinya kering, hatinya sakit. Bisa jadi itu membuat letih secara spiritual gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu juga siapa saja yang rentan mengalami ini, boleh teman-teman sambil di chat ya, sambil share ya. Apakah ada nggak kita jangan-jangan remaja, apa Mbak Santi kita masih remaja nggak ya tergolongnya ya? Remaja mental ya. Kalau kronologi sudah lewat, tapi mental berasa remaja ya, energik terus ya. Kan ciri remaja tuh energik ya. Gitu. Ada nggak teman-teman yang sekarang masih di usia remaja, mungkin rentangnya dari Elizabeth Harlock itu mengacu di usia remaja itu katakanlah di usia 12 ya, 12 sampai 19 mungkin gitu. Apakah ada gitu ya, atau enggak kalau bukan kita sendiri bisa jadi apakah dia ponakan kita ya, apakah anak kita gitu, atau murid kita kalau kita sebagai guru gitu, guru SMP atau SMA, ada nggak remaja yang blast ini? Nah, ini kecenderungan kuat dia untuk melakukan self harm. Lalu yang kedua adalah kalau tadi jelas-jelas remaja tadi usia masehinya, usia kalender. Kalau yang kedua ini secara usia kalender bisa jadi usianya sudah 25, udah dewasa awal, udah 30, 40, bahkan di usia 50 gitu ya. Tapi dia mengalami inner child maladaptive. Nah, inner child sendiri mengacu ke Eric Berne itu kan ada 2, ada yang adaptif ya, sebagian besarnya ada yang maladaptif. Maladaptif setiap kita itu punya loh sisi inner child gitu ya, bahwa setiap kita itu punya inner child karena setiap kita pernah dong gitu ya mengalami masa kecil. Selama kita pernah ngalamin masa kecil pasti punya inner child. Ya, hanya inner child-nya positif atau negatif, adaptif atau maladaptif gitu. Kalau yang adaptif ya yang happy, yang riang, penuh imajinatif, bahkan dia spontan dan pemaaf gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang maladaptif justru yang karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Katakanlah dulu dia diabaikan, katakanlah ditolak kelahirannya, katakanlah dibanding-bandingin terus, disalahin terus, katakanlah mendapatkan abusive ya, baik secara fisikal, emosional maupun seksual gitu ya. Itu membuat dia walaupun sosoknya usianya sudah dewasa awal, sudah dewasa akhir, tapi dia punya sisi anak yang wounded inner child. Dia punya sisi anak yang rapuh, yang marah, yang sedih, ketakutan, atau apapun itu. Yang belum pernah dibasuh, belum pernah ditangani. Nah, itu sangat juga rentan. Dia mengalami
self harm. Saya sempat menangani kasus yang dia seorang perempuan, karena kalau klien perempuan ke saya, kalau klien laki-laki kepada dia sudah menikah tapi dia di tema pejuang dua garis ya, karena kami kan di klinik fertilitas ya. Pejuang dua garis itu para pasangan suami istri yang sedang menanti sang buah hati ya. Adakah setahun kapan nikah, karena kalau sebelum nikah tuh udah nikah ditanyain apa, baru sebulan 2 bulan kapan punya anak gitu ya. Udah setahun masih oke lah belum gitu, 2 tahun udah deg-degan, mulai ketiga udah cemas gitu ya. Lalu pertolongan sana sini. Yang klien datang ke kami udah 5 tahun menikah, belum punya anak, walaupun kiri kanan dia sudah berusaha. Nah akhirnya dia itu suka melakukan self harm untuk yang perempuannya ya. Dia suka jeduk-jedukin Pak Dandi. Ketika apa? Ketika apa? Trigger tadi. Trigger ketika dia sudah 5 tahun tapi ternyata ketika dia kan kantor ya, di kantor itu ternyata ada yang temennya baru menikah 2 bulan, 6 bulan, tapi aku positif guys gitu ya. Teman-teman aku positif nih, lihat tuh heboh kan, Di biasa depan ya. teman-temannya dia, oh iya ya begitu di rumah. Ya, di rumah. Waduh, Ini. dia menyerang diri sendiri. Tuh termasuk maaf ya tadi kami akan sampaikan ciri-ciri distress, salah satunya terkikis spiritual, karena 5 tahun dia merasa berdoa dan dia merasa penghayatan dia diabaikan oleh Allah gitu, doa dia gitu ya, ingin punya anak. Akhirnya di situ pun dia sering sekali dia menyalahkan kepada Allah, nggak adil gitu. Memang betul ya, aku tuh nggak berhak bahagia, aku udah sholat udah bla bla, ini muslim ya gitu, tapi saya bukan mendiskreditkan apapun keyakinannya, sangat rentan juga, tapi di kasus saya dia muslim gitu, jadi akhirnya saya kurang apa lagi gitu, saya nggak berhak bahagia, saya nggak berarti, karena banyak juga ya tekanan-tekanan dari lingkungan itu kan yang membuat kamu mandul, belum sana sini ya, omongan itu tadi memberatkan pada ransel frustasi dia. Nah terpantik utamanya dia untuk self harm adalah ketika ada teman-temannya yang hamil. Apalagi terakhir itu sepupunya. Wah, sepupunya gimana tuh Pak Dandi? Jadi terakhir itu dia sepupunya nikahan. 3 bulan kemudian dia dapat kabar sepupunya udah hamil. Gitu. Waduh, itu dia. Nah, itu ketika dia nyayat. Iya, tangannya gitu. Nah, inilah, dan terlebih lagi dia pun punya inner child yang maladaptif. Dia itu mengalami sibling rivalry. Jadi begitu tema dibanding-bandingkan gitu, dia sangat tidak berarti. Karena buat dia anak itu suatu tanda kutip adalah keberhargaan diri dia sebagai seorang perempuan gitu. Jadi apalagi sepupunya, nah sibling rivalry-nya kena banget gitu ya, dibanding-bandingin dan dia tanda kutip kalah gitu ya. Nah itu semakin tidak berarti. Lalu burnout itu siapapun juga. Tadi ya kata Mbak Santi betul banget bahwa yang para bunda gitu yang baru melahirkan, kan burnout itu kondisi di mana dia sedang kelelahan fisik luar biasa ya, baik secara fisik maupun psikis gitu. Dia ibu yang baru melahirkan ya, yang sedang menyusui, yang tidur pun mungkin sejam 2 jam aja itu suatu kemewahan luar biasa. Ini sangat rentan gitu. Apalagi ketika 2 minggu baby blues kan, maksimal 2 minggu harusnya sudah tuntas gitu, tapi ternyata dia masih berlanjut tuh, apalagi support sistemnya sangat minim gitu. Jadi ketika sudah lebih dari 2 minggu, sebulan, 2 bulan, jatuhlah bisa postpartum depression gitu ya. Nah inilah yang dia sangat rentan, bukan hanya nyerang ke dia self harmnya, tapi ke bayinya, kan luar biasa itu kalau tidak ditangani, akhirnya self harm ini bisa kemana-mana pengaruhnya. Nah ini rentannya. Coba teman-teman, ada nggak teman-teman yang mengalami nih, baik apakah diri kita sendiri atau di lingkungan kita terdekat, termasuk orang yang baru di PHK ya, yang burnout itu. Lalu bisa juga orang yang pada sedang sakit keras secara fisik, apalagi yang baru-baru ya, baru di autoimun, kena lupus, maaf yang kena cancer, itu kan sangat sensitif ya gitu, dia untuk merasa akhirnya dia kena musibah, tidak berarti, tidak berharga gitu. Bahkan tadi ada yang share begini. Oh gimana tuh, silakan. Tapi di anonimus ya. Iya. Jadi cerita beliau bahwa ada orang ya, anak gitu yang share, aku pengen mati. Terus kata dia bercanda, jangan mati di sini ya, nanti kalau mati di sini saya repot. Selang berapa bulan kemudian ternyata betul ya anak itu gantung diri.
Gitu. Nah itu yang sangat miris gitu. Nah harus dibedakan tuh begini. Ada orang yang memang beneran, ada yang hanya bluffing, gitu. Kalau beneran, biasanya dia tidak banyak banget pengumuman, bener-bener dilaksanakan kalau dia. Tapi kalau ada orang yang histeria, dia pengennya dicegah kalau dia. Aku mau lompat nih, minta tolong ditarik tapi supaya nggak lompat. Dan pas rame-rame lagi. Dan itu pas lagi ada rame-rame gitu, sengaja, karena kalau itu adalah butuhnya perhatian, kalau itu motifnya. Gitu. Tapi kalau orang yang beneran, ketika benar-benar dia depresi, dia nggak banyak ngomong. Tahu-tahu ya ketika dia ngomong itu, dia sudah langsung lakukan gitu, nggak ada lama dari situ tuh. Gitu. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian juga gini, saya cerita sedikit dia tentang inner child. Jadi inner child itu tidak semuanya negatif Bapak dan Ibu. Selama kita pernah mengalami masa kecil, artinya kita punya inner child. Ada inner child yang positif, ada inner child yang negatif. Selama ini ketika kita membahas inner child, orang mengasosiasikannya dengan inner child yang negatif. Pernah nggak Bapak dan Ibu sama pasangan berantem? Pernah ngelihat nggak anak-anak kecil berantem? Apa bedanya? Apa yang membedakan anak kecil berantem dengan kita sebagai orang dewasa berantem? Kalau kita orang dewasa berantem sama pasangan, sampai besok itu masih nggak saling tanya, gitu ya, nggak mau nanya, saling punggung-punggungan kalau tidur. Coba lihat anak kecil, habis berantem, ya, 5 menit kemudian main lagi mereka, jalan lagi, bercandaan lagi. Itu adalah inner child, tapi inner child yang positif, di mana anak itu adalah pemaaf, riang. Jadi kita itu ketika menjadi sangat pemaaf, sebetulnya itu juga salah satu tanda Anda punya inner child, tapi itu inner child yang positif, gitu. Jadi supaya meluruskan gitu ya, karena banyak juga kami mendapat feedback gitu ya, wah apa itu inner child, nggak ada inner child, karena dia pikir inner child itu selalu negatif gitu, padahal inner child itu tidak semuanya negatif, ada inner child yang positif gitu. Nah, kita harus encourage inner child yang positif, tapi kita bantu untuk mengurangi inner child yang negatif gitu. Betul. Ada tambahan ya? Cukup. Ini yang rentan, silahkan dicek aja gitu ya. Nah, berarti kalau tadi fenomena-fenomena ya dan motif-motif yang mendorong termasuk yang rentan, berarti solusi Pak Dandi. Nah, solusi yang pertama itu sebenarnya jangan sampai kita blast tadi ya secara tadi Pak Dandi berlebihan gitu ya, dia ngerasa boring berlebihan, lonely, anger ya Pak Dandi, stress, tired gitu. Nah, deteksi dini yuk gitu kondisi stres kita. Nah, ini ada beberapa ciri ya, ada 5 pilar dan ini ciri-cirinya. Gimana nih Pak Dandi? Supaya kalau dari sekarang kita katakanlah ada di satu gejala. Nah, jangan sampai gejala itu tidak ditangani nih. Tadi kata Mbak Santi juga gitu ya, jangan sampai tidak langsung kita intervensi. Kalau masalah emosi itu ternyata tidak langsung diintervensi, maka tadi akan membunuh. Akan distres dulu, dari distres kecemasan berlebihan, bisa jadi akhirnya jatuhnya jadi depresi, dan akhirnya timbullah tadi self harm dan berikutnya yang bunuh diri. Tapi berawalnya dari sini, makanya ini tindakan preventif ya Dadi. Silahkan Pak Dadi, boleh disampaikan. Kita bahas dulu apa itu stres. Orang selama ini mengasosiasikan yang namanya stres itu adalah stres yang negatif. Sama seperti ini, stres itu ada 2. Ada stres yang positif, ada stres yang negatif. Stres yang positif namanya eustress. Stres yang negatif namanya distress. Selama ini mengarah ketika bilang stres, itu adalah distress. Stres yang negatif. Dan sebetulnya stres itu butuh nggak sih? Kita butuh nggak sih stres? Butuh kita itu. Orang nggak punya stres, orang diem, nggak ngapa-ngapain. Woles, santuy. Diem aja nggak mau ngapa-ngapain dia. Tidak ada motivasi. Tapi kalau orang terlalu stresnya negatif dan terlalu tinggi, itu pun juga jelek. Sehingga stres itu harus di-manage. Supaya berada di dalam kadar sedang. Nah, nanti kita proses di sini supaya menjaga tetap dalam kadar yang sedang. Gitu. Nah, stres itu yang positif, pernah nggak Anda ngalamin? Anda pernah ngalamin takut nggak? Deg-degan. Itu adalah distress. Tapi pernah nggak Anda excited, pengen banget sesuatu, seneng, deg-degan? Reaksi fisiknya sama kan? Deg-degan.
Tapi artinya jauh berbeda, yang satu positif, satu negatif. Nah, sekarang saya akan bahas tentang ciri-ciri distress atau stres yang negatif. Untuk mendeteksi nih teman-teman di sini ya, Coba mengajak dicek. ya. Dicek, jangan-jangan banyak nih gejalanya. Secara emosi, gampang tersinggung. Ayo di sini siapa yang gampang tersinggung? Cemburuan, gelisah, menarik diri, cemas, kehilangan inisiatif, kurang bersemangat atau berminat. Nah ini, secara emosi seperti ini. Secara kognisi, mudah lupa, susah lagi ingetnya. Kan kebayang tuh repotnya. Pas lagi coba inget-inget, terus dikagetin. Waduh, hilang ingatannya. Ada yang sampai terpaku, stuck, bengong. Pernah nggak ngobrol sama orang, lagi ngobrol, terus dia oi, sini, dia bengong. Gitu. Nah itu sebenarnya salah satu tanda dia ngalamin distress. Sulit berkonsentrasi, kreativitas menurun, pikiran tidak fokus. Berikutnya adalah secara fisik. Peningkatan detak jantung sama deg-degan, tapi yang satu terakhir harus bayar gaji, jadi deg-degan saya. Nah, sampai ada yang pegel otot di sini. Nah, kalau pegelnya di sini, padahal Anda tidak harus ngangkat barang-barang berat, Anda juga tidak sakit kolesterol, gitu ya. Itu sebetulnya di sini itu apa? Ini adalah tanda Anda mengalami beban mental, beban psikologis. Di sini, pundak sini, pegelnya itu. Aduh kok pegel sampai ke leher, nah itu padahal Anda nggak sakit. Gitu. Simbol dari responsibility ya Pak Dandi. Itu. Sakit kepala, migrain, nyut-nyutan, waduh. Sampai ada yang diare bolak-balik ke toilet. Pernah ngalamin nggak dulu waktu mau sidang skripsi? Oh, udah rapi, udah siap, nunggu dipanggil. Begitu dipanggil, aduh sebentar Pak, ke toilet dulu. Tiba-tiba mules gitu ya. Bahkan ada orang yang sampai muntah-muntah. Ada yang orang insomnia, susah tidur. Ketika ada tekanan-tekanan ya, ini ya. Ketika dia tekanan keluar tuh itu semua tuh. Ada yang sesak nafas. Di sini ada yang asma nggak? Nah, kalau secara kedokteran kan asma itu adalah reaksi alergi, ya. Ada alergannya. Jadi udara dingin lah, debu lah, berbulu binatang gitu ya. Tapi pernah nemu nggak orang nggak ada itu semua, tapi tiba-tiba dia pakai ketika apa? Ketika dia stres, gitu. Nah, itu adalah salah satunya. Ada orang gampang jadi capek-capek. Ya, letih tadi ya. Letih, betul. Tired, nah, ada yang gatal-gatal. Jadi psikosomatis itu ya, apa yang terjadi di fisik ngaruh ke psikis. Apa yang terjadi di psikis ngaruh ke fisik. Nah, salah satunya biasanya kalau nggak larinya gatal-gatal, pencernaan, pernafasan, biasanya di situ tuh permasalahannya. Nah, kemudian secara spiritual merasa ada tidak adil Tuhan. Di sini banyak loh kasus yang datang ke kami. Dia memutuskan, saya itu agnostik pada Andi. Maksudnya, Anda nggak percaya sama Tuhan? Bahwa Tuhan itu nggak ada? Bukan, Pak Andi. Saya tahu Tuhan ada sih. Tapi saya kesel sama Tuhan. Karena doa-doa saya tidak dijawab. Gitu. Iya, yang tadi, yang salah satu klien perempuan, yang ini beda lagi. Ini, ini laki-laki kalau yang ini. Generasi ini. Millennials. Dia bilang, saya agnostik. Ada yang satu memang memilih untuk ateis. Dia bilang. Jadi sebenarnya mereka itu bukan tidak percaya dengan Tuhan. Mereka percaya, tapi mereka marah sama Tuhan. Gitu. Mereka merasa satu lagi adalah kehilangan makna hidup. Nah, secara perilaku, ternyata muncul perilaku agresif. Jadi teledor, jadi tidak teliti. Dan ini adiksi. Any kind of addiction. Ya, tadi emotional eating tadi ya, ya. Ada yang makannya dan jadi kelebihan makan atau kekurangan makan. Ada yang jadi nahan makan. Ada yang dia makan mulu. Karena kalau orang stres, satu, terus nggak berhenti ngemil. Nah itu saya tuh. Makanya pipi begini nih. Kemudian kalau stres nggak bisa makan. Gitu. Tapi yang lucu adalah, yang unik kemarin itu ada klien kami, seorang laki-laki. Anak SMA, dari SMA, sekarang dia masuk kuliah. Adiksinya apa? Judi. Judi. Dan Masya Allah, bapak kamu tahu nggak? Ibu saya tahu, justru yang meng-encourage, yang ngajarin itu ibunya. Masya Allah, saya kaget. Diajarin sama ibunya itu berjudi. Gitu. Baru sekarang akhirnya bermasalah. Baru ke psikolog. Gitu. Iya. Nah, ini adalah ciri-ciri distress, stres yang negatif. Ya. Jadi solusinya Pak Dandi ya, ini sebagai solusi kalau kita sejak dini mencegah bahwa sinyal ini ternyata saya emotional eating gitu ya. Oh, berarti ini jangan sampai berlarut-larut Pak Dandi gitu. Karena sebenarnya emotional eating itu salah satu indikator bahwa ternyata kita punya
distress yang belum selesai, tapi dia memilih coping yang nggak tepat. Nah, ini untuk mencegah ke self harm tadi Pak Dandi, jangan sampai berlanjut gitu ya. Misalnya ternyata kok males-malesan, saya biasanya bersemangat banget gitu ya untuk melakukan aktivitas yang favorit saya, kok sekarang males-malesan udah 3-4 hari. Nah, ini deteksi dini ini akan membantu kita untuk tidak terjebak ke distress yang berkepanjangan ataupun nanti muncul akhirnya self harm ini. Nah, sedangkan solusi yang kedua adalah berarti kita harus memiliki coping yang positif, yaitu mental wellness coping ya Pak Dandi ya. Terutama kuncinya memang ada 5 pilar, nanti Pak Dandi akan jelaskan, tapi paling utama adalah di emosional, yaitu kita menumbuhkan self love-nya. Kalau nggak salah kemarin teman-teman di sini ada ya tema self love ya. Nah, sebenarnya ini untuk mencegah utama untuk melakukan preventif, tindakan preventif seseorang untuk tidak melakukan self harm, yaitu meningkatkanlah self worth kita dengan self love. Contohnya apa Bu Dian? Jadi kalau sampai Anda berkata bahwa Pak Dandi, tidak ada satupun orang di dunia ini yang peduli dengan saya akan tanya. Kalau Anda bilang seperti itu, berarti Anda tidak peduli dengan diri Anda. Kalau Anda tidak peduli, betul berarti. Tidak ada satupun di dunia ini yang peduli dengan diri Anda. Termasuk Anda. Karena seharusnya di dunia ini harus ada satu orang paling minimal yang peduli dengan diri kita. Yaitu, ya diri kita sendiri. Betul. Gitu. Ya. Betul. Nah, silakan Bu Dian. Ya, berarti di self love inilah kunci menaikkan self worth-nya kita. Bagaimana sih self love itu? Sebenarnya kami ada salah satu tekniknya ya. Jadi kalau yang tadi katakanlah ternyata dideteksi dia punya inner child maladaptif, karena ini sangat terkait gitu ya. Orang yang punya inner child maladaptif, dulu katakanlah luka batin atau luka pengasuhan, self worth-nya cenderung rendah gitu, karena dibanding-bandingin, karena dia ngerasa nggak berarti, tidak diinginkan, ditolak, itu berkorelasi. Tapi kalau kita menyembuhkan diri sendiri, nggak usah kita menghakimi orang tua, karena kita sekarang udah dewasa loh, kita punya pilihan gitu. Pemulihan adalah di kita. Bisa jadi orang tua mungkin ada kesalahan, kehilapan, ketidaktahuan gitu. Tapi sekarang ketika kita sudah dewasa, membasuh luka batin itu adalah tanggung jawab kita, responsibility-nya di kita. Dan salah satunya dengan teknik self love ini Pak Dandi. Silahkan, bisa dengan melakukan afirmasi, bisa dengan melakukan menulis gitu ya. Apa sih? Terapinya banyak. Salah satunya terapinya bisa teman-teman kalau lagi luar biasa gitu ya, ngerasa tidak berarti, tidak berharga. Kalau saya sendiri, teknik menulis, writing expression terapi adalah dengan mengambil 2 kertas Pak Dandi gitu, 2 kertas minimal, silahkan misalnya kertas A4. Kertas pertama adalah kita melakukan katarsis dulu. Apa yang bikin kita enggak berarti, apa yang bikin kita kesal, yang bikin kita blas, katakanlah temanya blas, yang kesepian, yang kita nggak peduli, itu katarsis aja. Kalau kita merasa gagal, putus cinta, ditolak skripsi gitu ya, atau di PHK, kan pandemi tadi udah 7 bulan ya gitu, PHK itu udah jadi momen yang akhirnya mendunia ya, bukan lagi men-Indonesia ya, mendunia gitu. Jadi silakan curhat, Anda unek-unek keluarin. Kalau kami melihat bahwa tadi energi marah, energi belas itu energi yang negatif, makanya jangan ditimbun. Karena apa-apa yang seharusnya dibuang, tapi kita tahan, itu akan jadi penyakit. Jadi teknik pertama temanya adalah katarsis. Silahkan, Anda puasin aja, kenyangin. Gitu. Kalau ternyata marah ke bos kita, marah ke pasangan, marah ke teman yang ngebully, silahkan buang. Itu kayak kotoran hati ya, dibuang dulu benar-benar. Setelah kenyang, tapi jangan dikenang yang tema pertama, dibuang aja, di flush, bisa dirobek, dibuang, dibakar, silahkan. Karena itu tadi kita hanya kebutuhannya untuk kita, kotorannya keluar, energi negatifnya keluar. Baru setelah itu kenyang, baru ambil kertas yang kedua dengan tema yang positif, yaitu apa? Katakanlah apa ya, sebenarnya saya punya loh, panggil momen-momen positif. Ketika kita merasa dihargai, ketika merasa kita berhasil, ketika merasa kita dibutuhkan oleh orang lain, ngerasa meaningful, pasti ada kok. Apa? Kenapa kita yakin ada? Karena semua kejadian ini atas izin Allah, dan tidak ada satupun hal yang buruk loh yang Allah turunkan, termasuk pandemi ini. Tergantung cara pandang kita. Kalau kami sangat meyakini pandemi ini adalah suatu rahmat.
silahkan Anda cari rahmatnya apapun itu tema kehidupan Anda. Rahmat dan rahim dari Allah. Temukan, pasti ada. Betul. Qadarullah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas izinnya Allah. Ya. Kalau sekarang kita ngalamin pandemi ini, Allah sudah mengizinkan. Sudah mengizinkan. Artinya ada sesuatu yang akan dia berikan. Pesannya apa? Nah, baca itu pesannya. pandai-pandai kita membaca. Ya. Terkait tadi ke tema tulisan, silahkan. Pasti punya kok kita sisi-sisi cahaya. Kadang sisi cahaya itu nggak keluar, nggak muncul karena tertutup tadi si timbunan kotoran. Makanya yang keduanya baru gali cahaya. Oh iya ya, saya pernah dulu ternyata terpilih loh jadi ketua OSIS, oh ternyata jadi sekretaris, wah terus digali. Karena itu temukan cahaya iya, Anda. Gitu. Biarkan dia bersinar. Gitu. Ya. Kalau kita terlalu sering mikirin kekurangan kita, jadi yang kepikiran, aduh kita tuh gelap banget, suram. Ya. Temukan sisi cahaya Anda. Sisi Anda bersinar. Betul. Ketika Anda bersinar, kegelapan akan tidak ada lagi. Betul, gitu ya. Jadi di sini juga termasuk Anda rajinlah punya jurnal syukur. Tiap hari ngisi. Misalnya ada 10 kejadian yang harus yang saya rasakan disyukuri sebagai anugerah rahmat dari Allah. Anak-anak ternyata mau PJJ gitu ya. Ternyata pasangan tadi bantu saya terus gitu. Karena itu hormon bahagia kita akan lahir ya. Kita akan jauh lebih mencintai diri kita, insya Allah gitu ya. Lalu berikutnya 5 pilar ini Pak Dani, saya akan silakan. menjelaskan 5 pilar. Namun kebetulan ini ada pertanyaan dan juga berhubungan gitu Ya, ya. silakan. Yang pertama adalah apakah bunuh diri itu penyakit turunan? Tidak. Enggak. Gitu, tidak. Bukan. Gitu ya. Yang kedua ini adalah ada seorang temannya katanya ngalamin bisul, terus berobat ke dokter, dikasih obat, terus dia nanya gitu. Kalau misalnya nggak sembuh gimana? Kemungkinan akan ada yang namanya fistula ani. Nah, dia paham nggak apa fistula ani gitu? Terus akhirnya dia nangis-nangis telepon ke dia bercerita sampai akhirnya dia nggak bisa tidur gitu ya, karena ada kekhawatiran. Gitu ya. Karena manusia itu selalu dipengaruhi oleh 3 timeline. Masa lalu, ya, di mana masa lalu itu ada berbagai macam luka, kan ada peristiwa di dalam hidup, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kalau bahasa yang menyenangkan gampang, tapi begitu hal yang tidak menyenangkan, nah ternyata itulah yang membuat masalah. Kalau ternyata masih ngaruh ke saat kini, nanti harus diproses. Lukanya itu macam-macam. Ada luka dari sisi pengasuhan, ada luka dari pernikahan, ada luka dari lingkungan secara umum. Nah, jangan-jangan ada luka itu. Itu harus diproses tuh. Kalau masih ngaruh ke saat ini. Dan kemudian adalah timeline saat ini, apa yang sedang alami. Dan kemudian adalah penghayatan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita ke masa depan. Nah, ini kan dia bisa seperti itu karena dia punya kekhawatiran ke masa depan yang belum dia selesaikan, belum dia mampu handle gitu. Nah, kita harus bisa bantu dia dengan cara seperti apa? Ada 2 pendekatan, ya. Coping stress itu ada 2. Yang pertama adalah ya, task oriented, yang berorientasi pada tugas, gitu ya. Sehingga ketika Anda punya masalah apa, tugasnya apa? Pahami. Kenapa? Apa gitu ya? Selesaikan itu. Misalnya, yang bikin Anda stres ada skripsi. Task orientednya udah diselesaikan, dikerjakan skripsinya. Kalau misalnya Anda banyak berdoa, banyak nanya ke teman, terus tapi nggak dikerjain, auto selesai gitu. Selesai dengan otomatis, kan enggak. Tetap harus Anda kerjakan. 1, task oriented. Yang kedua adalah emotional oriented. Nah, kami menjelaskan emotional oriented ini ada 5 pilar ini. 1 pilar fisik. Gitu. Kita harus memelihara kesehatan fisik kita. Pertama, harus makan makanan sehat, cukup istirahat, cukup berolahraga. Disayang saya, betul, badan itu kita cuma satu loh, gitu berolahraga itu akan mengeluarkan hormon bahagia. Self love itu termasuknya. Merawat diri. Merawat diri perlu. Yang kedua adalah emosional. Secara emosi. Nah, si terapi tadi, ya, salah satunya anger management itu adalah pengelolaan secara emosi. Gitu. Yang harus kita kelola, ya. Jadi kita alirkan, emosi itu harus dialirkan, bukan dialihkan, bukan dilupakan, ya, bukan ditimbun, gitu. Itu banyak orang yang akhirnya salah, gitu, sehingga banyak numpuk. Nah, pilar yang ketiga adalah intelektual, dari secara kognisi, dari pola pikir kita, perbanyak kita positive thinking, berhusnuzon. Jadi ada yang namanya reframing, memframe ulang. Angle kita biasa di sini, oh ini kok jelek kan angle sini, coba ganti angle sini. Angle sini, cari angle sudut pandang yang lebih positif secara intelektual. Karena stres itu dimulai kalau dari Lazarus dia bilang gini,
bahwa dia itu segala sesuatu tergantung bagaimana Anda memaknakan suatu kejadian. Cara pandang Anda. Jadi penilaian cognitive Anda. appraisal. Yeah. Penilaian secara kognisi Anda. Gitu ya. Nah, ada yang keempat. Nah, dukungan sosial. Yeah. Support System. Di mana Anda bisa curhat ke teman, curhat ke pasangan, curhat ke keluarga gitu ya. Nah, tadi sebetulnya Anda sudah bagus. Yeah. Yang tadi curhat tuh ke temennya, itu akan membantu merilis sebetulnya. Itu salah satu pilar. Tapi kalau tugasnya tadi orientasinya tidak dikerjakan, ya susah juga. Tetap berobat penting, tapi pelihara juga ini gitu loh. Temennya, secara logika berpikir diatur. Kasih aja katarsis. Gitu. Emosinya kita kelola, fisiknya. Kertas tadi ya, nulis ya. Betul. Dan yang paling penting ini spiritual pilarnya. Kami taruh ini di tengah karena ternyata dia ngaruh kemana-mana. Jadi motornya si spiritual ini. Inti mental semakin gitu Anda dekat dengan Allah, semakin Anda dekat dengan Tuhan, maka Anda semakin bisa mengurangi itu si stres itu. Yeah. Gitu. Penerimaan acceptance, surrender gitu. Ini di sini berpasrah. Tapi pasrah itu bukan nggak ngapa-ngapain. Pasrah itu sudah maksimal berusaha. Sisanya kita serahkan ke Allah. Nah, 5 pilar ini tidak berdiri sendiri satu-satu, tapi 5 ini paralel berjalan sekaligus. Simultan, betul. Gitu. Silakan Bu Dia. Nah, ini sebenarnya yang tadi yang Pak Dandi cerita, solusinya adalah kita aware ya pada anger issue Pak Dandi. Apa sih ransel anger kita, jangan sampai ketika ada anger jadi anger in Pak Dandi gitu ya. Dengan ya tadi memiliki anger management dan memiliki juga teknik-teknik untuk stabilitas emosi. Karena stres itu suatu kepastian yang akan menghampiri kita gitu ya. Suatu kepastian. Berarti kalau itu kita nggak ada orang yang terbebas dari stres. Jadi kalau misalnya ada ikutilah training kami bebas dari stres. Orang baru bebas dari stres kalau dia meninggal. Kalau udah nggak ada nafas lagi ya. Itu baru dia tidak ada stres. Karena stres ada positif dan negatif tadi gitu loh. Jadi selama kita hidup pasti ada stres. Yang terpenting kita belajar cara mengelolanya. Nah, gitu. Betul gitu ya. Kalau stresnya pasti, Pak Dandi ujiannya pasti. Management itu the life skill, karena anger management, ilmu stabilitas emosi itu seperti halnya teknik-teknik yang lain, seperti halnya skill-skill yang lain, skill menyetir, skill bersepeda, skill berenang gitu. Semua orang harus punya. Semua orang harus punya, itu basic skill. Karena kapanpun ketika Anda misalnya ingin menyetir, kalau bisa kan Anda tidak merepotkan orang lain, nggak frustasi. Kalau misalnya berenang ya, kapanpun Anda siap gitu. Terlebih untuk ilmu stabilitas emosi. Berapapun usianya, ini sangat dipentingkan. Karena yaitu kematangan usia Masehi tidak berbanding lurus, tentu kata tadi Mbak Santi. Tidak berbanding lurus dengan itu masalahnya. Dan perlu dipahami bahwa yang namanya anger gitu ya, masalah-masalah stres itu seperti gunung es yang muncul ke permukaan itu cuma dikit. Di bawahnya itu banyak sekali emosi lain yang terlibat. Gitu. Bisa jadi dia jadi marah-marah, jadi stres gitu gara-gara dia sedang ngalamin frustasi. Bisa jadi karena dia lagi sedih. Ada loh orang gara-gara sedih jadi keluarnya adalah marah-marah gitu. Ada orang yang ngerasa tersinggung, macam-macam. Nah, sehingga ketika kita ngelihat orang marah itu adalah tingkah laku yang munculnya. Ada yang di dalamnya apa nih? Motifnya apa? Gitu. Kenapa dia uring-uringan terus? Harus kita gali. Motifnya digali. Bisa tadi blast, boring ya. Jadi BLA tanpa A ya. A-nya yang muncul, yang keluar ya. Boringnya, lonely-nya, stresnya, tired-nya itu bisa memicu gitu ya. Ini lebih lengkap sih memang di workshop anger management A sampai Z kami bahas gitu ya. Tapi kurang lebih ini adalah basic skill. Silakan teman-teman. Tapi tadi ilmu stabilitas emosi, terutama katarsis, minimal dengan menulis itu sangat healing kok gitu ya. Writing is healing, betul gitu ya. Lazimkan aja. Nah berikutnya ini teknik stabilitas emosi yang kayak sederhana Pak Dani, tapi yang tadi mahasiswi K ini yang melompat itu terbantu dengan ini. Ternyata ini seperti yang simple, tapi ternyata berpengaruh gitu. Nah saya sekarang mengajari nih sama Bu Dia ke teman-teman. Yeah. Nah jadi
ketika kita ngalamin stres, kita ngalamin tertekan atau lagi marah-marah, lagi kesel, ini adalah salah satu teknik relaksasi. Dan teknik ini basisnya simple tapi basisnya 3 loh langsung. Intervensi body, mind, and soul langsung. Jadi badannya, pikirannya, cara pandang kita gitu ya, termasuk soul-nya. Karena nanti apapun agamanya kita bisa ikutkan berbagai macam doa, zikir ini di sini gitu ya. Nah, ini silakan. Nanti kalau misalnya muslim ikuti cara muslim, untuk yang non muslim ya ikuti dengan caranya sesuai agamanya gitu ya. Nah, jadi saya akan mengajarkan teknik relaksasi. Silakan diikuti dulu, ya. Tangannya seperti ini ke depan. Kita bareng-bareng lakukan ya. Teman-teman, saya di sini bukan mau ngajakin main TikTok ya. Ini kita akan belajar teknik relaksasi. Silakan dibalikan seperti ini. Silakan kaitkan jempolnya. Jadi si jempolnya ngait. Simpan di dada Anda. Simpan dada Anda, rasakan detak jantung Anda. Nah, gerak-gerakan jarinya seperti kupu-kupu yang sedang mengepakkan sayap. Sesuaikan dengan ritme jantung Anda. Tarik nafas lewat hidung pelan-pelan sambil pejamkan mata. Keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung pelan-pelan sambil pejamkan mata ya. Keluarkan lewat mulut sambil istighfar untuk muslim. Tarik nafas lewat hidung pelan-pelan. Keluarkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas lewat hidung pelan-pelan. Keluarkan. Astagfirullahaladzim. Satu terakhir. Tarik nafas lewat hidung pelan-pelan. Keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Bisa ditambahkan dengan afirmasi positif, bisa memanggil nama sendiri, misalnya saya, hai Diah Mahmuda, kamu merasa kesepian ya, kamu merasa sendirian, gak ada yang peduli sama kamu. Lakukan self-compassion. Sayangi diri Anda. Tapi tahu nggak sih, aku tuh sangat berterima kasih loh perjuangan kamu. Lihat kamu merawat 3 anak. Keren loh kamu. Lihat kamu, anak kamu pertama, anak kedua, ketiga ya. Terus itu. Lakukan afirmasi. Afirmasi. Itu bentuk self-worth juga. Gitu ya, self-love. Dan akhirnya menaikkan self-worth. Sekarang silakan dibuka matanya. Bisa, itu sangat apa yang bisa. Anda rasakan sekarang setelah melakukan itu? Silakan di-share di chat. Apa yang Anda rasakan? Fresh, alhamdulillah. Ya. Lebih rileks? Lebih rileks, lakukanlah rutin. Lakukan rutin, jadi ini lebih tenang tuh kan. Jadi ketika daripada Anda misalnya, waduh udah mau siap-siap marah nih. Nah, sebetulnya ada metodenya untuk terapi. Tapi ketika jadi ada aktual ketika sedang ngalamin, ada yang namanya pengelolaan, kalau kita namanya counseling. Jadi kalau kita lagi di lapangan yang ngalamin, mending lakukan ini daripada kamu. Ada dorongan-dorongan kita ingin menyakiti diri, ingin ngerasa aduh nggak berarti nih. Nah itu kan udah muncul tuh pikiran-pikiran yang negatif. Nah kita lakukanlah itu di situ sambil kita berzikir kan tadi ya Allah. Nah makanya walaupun dia relatif sederhana, tapi body, mind, and soul ini bisa. Relaksasi badinya berarti kan diintervensi. Lalu mindnya itu dengan berpikir positif gitu ya. Lalu soulnya itu dengan berzikir. Selalu tautkan hati kita kepada Allah. Sesungguhnya lonely, depresi, apalagi self-harm itu karena hati kita merasa diskoneksi, merasa terlepas, merasa terputus. Terputus dari mana? Terputus dengan hati kita, terputus dengan ilahi, dan terputus ke sesama. Makanya lakukanlah body dialog, lakukanlah self-worth itu. Kita sering kali Pak Dandi rajin mendengarkan orang lain ya, kata orang lain, penilaian orang lain, tapi kita mengabaikan loh untuk berdialog dengan hati kita, gitu ya. Lakukanlah itu. Self-worth itu salah satunya, lakukan dialog dengan kita. Jangan abaikan, tapi dengerin apa maunya, apa kebutuhannya, apa pesannya, lalu kita penuhi kebutuhannya.
Nah, itulah mudah-mudahan bisa mencegah kita ya untuk akhirnya muncul tindakan-tindakan, muncul pikiran-pikiran yang bisa mengantarkan kita pada self harm. Mungkin semoga berguna ya sharing kita hari ini. Terima kasih, sesi kami sudah selesai. Mbak siapa nih, Mbak Nur atau Mbak Ros ya? Jani. Oh iya, Mbak Jani ya, Mbak Jani Iya. silahkan dikembalikan. Oke. Ini terima kasih sekali Ayah Dandi dan Bunda Dia. Saya nggak tega motongnya karena ini memang lagi asyik ya tadi. Iya. Iya. Kalau penyuka ini apa drama Korea pasti tahu Butterfly Hug itu dari serial It's Not Okay, Not to Be Okay ya. Di sana ada adegan ketika ini apa babang opahnya dia narik pemain perempuannya untuk melakukan butterfly hug. Dan ini pasti menarik, apalagi sekarang kita semakin paham diperkuat dengan justifikasi ilmiahnya ya, mengkoneksikan antara body, mind, and soul. Dan saya tidak perlu menyimpulkan nih, karena sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Bunda Dia dengan Ayah Dandi ini sangat aplikatif ya, karena berangkat dari pengalaman, kemudian diperkuat dengan latar belakang ilmiah dan latar belakang ilmiah. Sehingga tadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk pencegahan dari self harm ini. Salah satunya tadi dengan writing, feeling ya, melakukan proses expressive writing dengan menuliskan dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu dengan melakukan proses katarsis secara tertulis, dan yang kedua adalah membangun energi positif untuk menciptakan kekuatan menghadapi masa yang akan datang. Kemudian yang kedua tadi ada teknik butterfly hug juga yang bisa dipraktekkan oleh kawan-kawan semua dalam kondisi tadi ya untuk menyambungkan koneksi. Penting tadi catatan terakhir dari Bunda Dia terkait dengan koneksi ya. Karena seringkali kita fokus pada bagaimana mengkoreksi perilaku tapi kita lupa untuk melakukan koneksi. Dalam disiplin positif, prinsip pemulihan atau prinsip behavior management itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada koneksi. Baik, kawan-kawan produktif semua, saya undang dari teman-teman yang mungkin ada hal yang mau didiskusikan. Kita sebetulnya kalau untuk di jam saya sudah jam 15:09, kita mungkin sedikit kasih spare ya, sekitar 15 menit untuk kita berdiskusi. Karena pasti tidak akan puas, tapi kalau tidak puas nanti bisa bersambung di layar yang berbeda. Silakan mungkin bisa diaktifkan Tizen-nya supaya kita bisa komunikasi secara interaktif. Ya. Maaf Bunda Jani, ini mungkin saya bisa jawab yang di chat tadi ya, mungkin ada pertanyaan. Oh iya, silakan. Iya, kebetulan nanti 15:20 saya harus beralih. Iya. Padahal masih pengen berlama-lama nih sama Bunda Dia, Ayah Dandi, Bunda Jani, semuanya ini ya. Ya saya cek ya Bunda Jani ya, yang ini ya. Iya, silakan Bunda Santi. Oh iya, ini ya. Nah, tadi ya, yang pertama dari ini Bunda Budi atau Ayah Budi ini, ketika anak usia remaja tapi lebih nyaman bergaul dengan usia yang jauh dari usianya ya. Ini jauh dari usia tuh jauh ke atas atau jauh ke bawah ini ya, nanti dikonfirmasi ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang bisa kita konfirmasi ya, apalagi sudah remaja, sudah bisa diajak berkomunikasi ya, misalnya apa saja yang dilakukan bersama teman-temannya, dan kemudian rasa nyaman atau rasa aman yang didapat itu dari sisi apanya, dari teman-teman yang tadi jauh di usianya itu sangat bisa kita lakukan konfirmasi Bunda. Jadi justru kita nggak boleh tebak-tebak ya. Kalau tebak-tebak bisa jadi salah ya, salah tebakan, dan kemudian kita mengambil sikap yang mungkin jadinya konfrontatif ya. Jadi tidak sesuai dengan masalah atau apa yang dirasakannya ya. Nah ini penting sekali untuk kita konfirmasi. Kalau usia remaja sudah bisa tadi Ayah Dandi, Bunda Dia jelaskan juga ya bagaimana kita bisa mengkonfirmasi dan berkomunikasi gitu ya. Nah kemudian ini adik saya umurnya 5 tahun, sekarang di TK, nggak mau ditinggal sama ibu nih di sekolah. Bagaimana ya Bun? Ya kalau sekolahnya di awal-awal masih wajar ya. Jadi karena itu tadi sekolah itu kan lingkungan baru untuk lingkungan di luar rumah yang baru ya, sehingga
butuh penyesuaian dari gurunya, dari teman-teman yang mungkin dia belum banyak punya teman ya. Nah, tentu butuh waktu. Nah, dari waktu itu kemudian ada proses yang kita bisa desain juga bersama sekolah ya. Misalnya di hari keberapa boleh ditunggu sampai depan kelas, di hari keberapa mungkin hanya di halaman, di hari keberapa boleh ditinggal. Nah, kita harus juga rancang prosesnya ya bersama seluruh support sistemnya di situ ya, sosial supportnya teman-teman, guru dan lain-lain ya. Nah, kalau kemudian ada hal-hal yang langsung drastis ya hari pertama langsung ditinggal, tentu membuat ketidaknyaman sehingga dia merasa tidak nyaman ya, akhirnya menolak sekolah. Biasanya ada kondisi-kondisi seperti itu ya. Kemudian, oh ini anak saya kalau disuruh belajar tanya hadiahnya apa ya. Kalau hadiahnya menarik tidak mau. Ya, jadi mungkin saatnya kita juga beralih ya Ayah dari reward, ini Bunda ya, dari reward ke reinforcement mungkin ya. Jadi kalau reward itu biasanya bisa jadi seringnya kan kita mengimbangi sesuatu atau menjanjikan sesuatu ya. Dan kadang kita juga dalam waktu singkat artinya kadangkala nggak sampai berpikir panjang, pokoknya asal dia mau gitu. Jadi karena udah pokoknya targetnya dia mau, kemudian yaudah deh nanti dibeliin es krim habis ini gitu ya. Padahal kita tahu mungkin itu sudah malam, nggak bisa lagi keluar rumah ya, kemudian juga kondisi juga nggak mungkin kan misalnya hujan ya, akhirnya terjadi kekecewaan kan ya, wah udah bohong nih, udah deh aku nggak mau lagi karena ayah masih bohong gitu ya. Nah jadi sebaiknya dengan reinforcement ya, kita bisa mengenali apa sih yang tidak disukainya misalnya, kita bisa menarik hal yang tidak disukainya ya, atau kemudian juga jadi misalnya gini dia nggak suka nih matematika ya, PR-nya banyak ya misalnya. Nah kemudian kita bisa lihat ya ada 10 misalnya, ada 10 PR ya, dia udah kerjain 6 dengan bagus sendiri gitu ya. Oh udah bagus ya dikerjain 6 sendiri, oke deh yang 4-nya nanti ayah bantu misalnya ya. Tapi kita sesudah melihat effortnya dia dulu ya, bukan dijanjiin di depan. Kamu kerjain 6, ayah kerjain 4, bukan gitu ya. Jadi kita lihat upayanya. Jadi kita sedang menghindarkan dia dari hal yang tidak disukai gitu ya. Kita bantu setelah kita lihat perjuangannya ya. Kemudian juga bisa dengan mendekatkan hal yang disukai ya, menambah hal yang disukai ya. Nah, tapi di sini jangan selalu diartikan dengan dalam tanda petik iming-iming hadiah gitu ya. Nah, jadi dia sudah sudah terbentuk pola, kalau aku ngerjakan aku akan dapat ini, jadi transaksional ya. Nah, jadi boleh ayah kenali ya yang disukai dan tidak sukai, jadi tidak harus berupa hadiah dalam bentuk benda ya, tapi dengan hal-hal yang menyenangkan tadi ya. Kalau kamu udah selesai ini, besok hari Minggu diantar futsal deh gitu ya. Besok hari ini atau besok kan hari Minggu ya, kita main sepeda bareng deh gitu ya. Jadi bisa berupa momen-momen yang berkesan itu juga menjadi sebuah reinforcement yang menarik ya untuk anak-anak. Jadi ada 4 hal yang bisa kita lakukan ya. Nah, selain memberi hadiah gitu ya. Nah, kemudian suka mendongkel kalau dinasehati, maksudnya itu ya, membantah mungkin ya. Betul ya gitu ya? Gitu ya Bunda Jani ya mungkin ya. Ini anak saya mendongkel itu maksudnya membantah mungkin ya. Iya, seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, ini lagi ya, dengan kita mengetahui karakteristik tumbuh kembang di setiap fase usia ya, dan juga hal-hal yang rawan ya, tadi kan disampaikan beberapa kasus ya tadi oleh Bu Dadiah dan Ayah Dandi, itu kan hal-hal yang rawan ya, dan ternyata kejadiannya kan tidak hanya yang dewasa atau yang remaja aja, karena masalah tuh banyak sekali, untuk orang lain bukan masalah, untuk dia masalah ya. Ya kita harus tahu kalau kemudian ada jawaban-jawaban, apakah kita harus abai dengan jawaban itu ya. Kita juga harus dengarkan jawaban itu ya. Barangkali ada hal yang tidak kita capture ya, karena kita melihat dari sisi kita. Nah, anak-anak melihat dari sisi dia, sehingga nggak masuk nih, nggak ada bridging komunikasi ya. Jadi jawaban-jawaban itu juga harus kita dengar ya. Kita dengar apa sih yang kemudian menjadi kegundahannya ya. Apa sih yang kemudian menjadi kemudian dia putuskan hal yang berlainan dengan kita ya. Apalagi kalau dia di usia sudah di tahap 7 tahun kedua atau 7 tahun ketiga, wah amat bisa kita melakukan itu ya. Nah, ketika kita membuat aturan, jangan lupa juga libatkan anak ya. Ini pernah juga ada case ya. Jadi ada satu anak perempuan ya, seorang ibu datang, anak perempuan itu kabur gitu ya, kabur nggak pulang ya. Didahului dengan begini, dia telat pulang sampai rumah
jam 10 malam diantar teman-teman sekolahnya, ini masih SMA, anak perempuan ini masih SMA ya, telat pulang gitu ya, jam 10 malam diantar teman-teman, ibunya marah ya, ibunya single parent ya, ibunya marah sekali, dia bilang, ini udah malam gitu ya, baru pulang gitu, dan di depan teman-temannya ya. Nah, kemudian ibunya marah, akhirnya rambutnya anak itu dipotong ya, dicukur. Nah, orang marah lagi motong rambutnya kan nggak ada yang ganteng gitu ya, mesti atau yang cantik, mesti aut-autan, akhirnya jadi kayak botak gitu. Jadi anak ini mengalami 2 luka ya, tadi dimarahi kemudian digunduli depan teman-temannya. Teman-temannya pun juga tidak bisa menolong apa-apa ya. Nah, besoknya anaknya pergi hilang ya, itu kan malam ya, besok pagi ibunya cari di kamarnya udah nggak ada ya. Nah, kemudian kita verifikasi, ternyata ada hal yang ibunya bilang dia udah tahu aturannya, nggak boleh pulang malam gitu ya. Oke, pulang malam itu jam berapa gitu ya. Menurut ibu, pulang malam itu ya habis maghrib itu udah malam gitu ya. Nah, dan itu tidak bisa atas mungkin ya. Nah, jadi ada ketidakjelasan itu, yang satu pulang malam menganggapnya maghrib, yang satu pulang malam menganggapnya jam 9 malam ya. Nah, makanya harus kita dengarkan ya. Nah, itu tidak terverifikasi sampai anaknya pergi ya, karena merasa dipermalukan dengan di banyak hal ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian segala sesuatu tidak kita libatkan. Ayo kita libatkan, apalagi di usia-usia itu tentu sudah bisa pelibatan ini ya, insya Allah ya. Nah, itu rasanya yang yang Iya. dari chat ya. Nah, ini insya Allah ya. Nah, kalau boleh saya boleh pamit dulu padahal dengan berat. Ya Allah, masih pengen ketemu Aidandi, Bunda Diah dan Bunda Janista semuanya yang ada di sini. Iya. Terima kasih nanti. Ya, ketemu lagi insya Allah iya. di acara Bingkos dan RPI.